hamparan hijau pegunungan Garut tertulis kisah yang nyaris tak terdengar. Kisah tentang tumbuhan yang tumbuh dalam sunyi, tentang minyak yang bernilai tinggi, dan tentang mimpi yang seakan dilupakan negeri sendiri. Tapi inilah tanah Priangan yang menyimpan kekayaan alam dan menyimpan kearifan lokal seakan bumi memberikan jawaban teka-tekinya. Inilah akar wangi yang aromanya dicari dunia, tapi Garut menyimpannya dalam tanah. Akar wangi si hijau asal Garut ini ternyata bisa mendunia pemirsa, dan bisa menghasilkan yang pertama minyak yang digunakan untuk farmasi, parfum, atau juga untuk kosmetik. Yang kedua bisa juga dijadikan untuk kerajinan tangan. Kira-kira seperti apa ya prosesnya? Simak yuk prosesnya dari nol. Betapa luasnya hamparan kebun akar wangi di sini. Gimana nggak bangga ya? Akar wangi hanya bisa tumbuh subur di 3 wilayah di dunia, yakni Haiti, India, dan Indonesia, tepatnya di Garut. Ush, bangga banget kan? Tanaman akar wangi dalam bahasa Latin disebut Vetiver zizanioides, merupakan salah satu komoditas yang jadi andalan Kabupaten Garut. Dari 5 kecamatan di Garut yang menjadi sentra akar wangi, kami nih memutuskan untuk mengunjungi salah satunya di Jalan Raya Kamojang, Kecamatan Samarang. Sementara untuk pengelola sekaligus petani akar wangi di Samarang ini adalah generasi kelima yang meneruskan Java Vetiver Indonesia. Pertama karena melihat potensi. Itu yang kedua, saya kan sebagai putra daerah, saya asli lahir di sini. Saya tuh melihat banyak orang, terutama orang asingnya dari luar itu bule-bule itu pada datang ke sini. Terus saya pikir sebagai putra daerah kenapa saya harus berpangku tangan gitu kan. Di saat orang lain banyak yang mempelajari dan mencari akar wangi, artinya saya pun harus lebih dari mereka gitu. Sehingga itu yang memutuskan kemudian setelah beres saya kuliah itu saya terjun di bisnis akar wangi ini. Ya selain tadi melanjutkan dan membantu orang tua saya di bisnis ini. Keunikan tanaman yang sekilas mirip padi atau juga tanaman sereh ini, semua bagiannya bisa dimanfaatkan mulai dari daunnya, dijadikan berbagai kerajinan anyaman, sedangkan akarnya dijadikan bahan dasar pembuatan parfum atau minyak wangi. Wah, saya nih ya jadi semangat buat ikut proses panen akar wangi langsung dari kebunnya. Langsung aja kali cabut-cabut akar wangi bareng Pak Ayi dan Pak Enjang. Nah, mereka ini udah 10 tahun loh jadi petani akar wangi. Betah banget sih Pak. Akar wangi panjangnya bisa mencapai 2-4 meter loh.
Tapi ternyata cukup sulit ya untuk mencabutnya. Pantesan aja sampai harus pakai cangkul. Waduh Pak, saya boleh cobain nggak Pak? Ini motong ininya Pak. Hati-hati. Oke, Hati-hati. aman Pak. Ini, Up. duduknya sini. Oh dari sana. Di sana. Coba. Ini dari sana. Oke, dibalikin. Nah, yuk. Oh, Awas, jangan pegang. Ini ya, Pak? Oh, iya. pemirsa, Ya, jadi dalam 1 hektar kebun ini itu bisa menghasilkan di 10 sampai dengan 14 ton akar wangi yang masih mentah ya Pak ya. Dan dari panen sampai dengan dicabut itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, jadi cukup lama, makanya harganya mahal. Waduh, pantesan aja harga per kilonya mahal banget. Selain karena masa jarak tanam panen yang lama, sekitar 1 tahun, akar mentah setelah dibersihkan dari tanah yang menempel di akarnya pun ternyata akan jauh lebih menyusut kiloannya. Begitu juga dengan minyak yang nanti dihasilkannya. Kalau dilihat dari sejarahnya gitu kan, akar wangi ini kan mulai ada di Garut ya, di Indonesia ini kan dari tahun 1800, dan ya di tanah inilah, ini sejarah awal muasal pertama kali akar wangi ditanam. Dulu itu orang Belanda ya waktu masih ada di negara kita, itu kerjasama dengan warga sekitar, dengan Mama Haji Tasdik namanya, itu adalah merupakan kakek buyut saya untuk pengembangan akar wangi. Nah, setelah beberapa kali dilakukan penelitian, ya lahan yang paling cocok adalah salah satunya di sini gitu. Tersebar di 5 kecamatan di Garut ini, ada di Samarang, di sini sebagai sentralnya, terus di Bayongbong, di Cilawu, di Pasirwangi, sama di Leles. Nah, tapi ya lahan yang terbaik itu di sini, di daerah kami di Samarang. Kalau hanya untuk tumbuh sebetulnya akar wangi ini bisa. Kebetulan kan saya juga kerjasama dengan Kementerian Kelautan untuk penahan abrasi pantai. Karena akar wangi ini kan ada 3 manfaat utama. Pertama untuk produksi minyak, kedua untuk kerajinan, yang ketiga untuk konservasi. Nah, kalau untuk konservasi varietasnya berbeda ya tiap-tiap produksi itu. Nah, ditanam di bibir pantai pun jadi tumbuh itu subur. Tapi berbicara untuk kualitas minyak dan kandungan minyak. Nah, kandungan minyak yang terbaik itu harus minimum ketinggian 1300 mdpl gitu. Jadi ya memang harus di perbukitan, harus di daerah ketinggian ditanamnya. Oh, begitu ya ternyata untuk dapat kandungan minyak akar wangi terbaik itu harus ditanam di dataran tinggi. Katanya sih udah dari akarnya aja itu udah wangi banget. Kita coba sewangi apa sih? Ini caranya gimana Pak? Dicabut? Cabut. Aduh, susah juga Pak. Gimana Pak? Oke, terus ditarik dikit, lalu dihisap. Oh, iya wangi. Wih, wangi banget. Ini kalau dikebajuin wangi nggak? Enggak ya? Oh, wangi. Ih, wangi loh. Setelah tadi kita panen akar wanginya, sekarang masuk ke penyolingan. Tapi sebelumnya vetiver harus dijemur terlebih dahulu selama setengah hari. Buat apa sih kira-kira? Nah, agar kadar air dalam akar bisa kering, sehingga minyak yang dihasilkan akan jauh lebih banyak. Ketel raksasa ini yang akan menjadi tumpuan utama dalam proses penyolingan akar wangi secara tradisional. Oh iya pemirsa, 1 kali proses penyolingan dibutuhkan bahan baku sebanyak 2 ton. Bapak, Iya. ini sedang melakukan pemasakan untuk cara yang tradisional ya Pak ya? Iya. Ini saya boleh coba nggak Pak? Oh, ini namanya apa nih Pak? Ini namanya kalau orang sini bilang gacok. Gacok. Iya, Oh, ini namanya gacok. gacok. Oke, Pak, saya bantu ya Pak ya. Nah pemirsa, ini kita akan masukkan ke tempat pemasakannya, namanya ketel. Ketel. Orang Sunda bilang namanya Ketel ya. Terus juga untuk dalam dari ketel ini sekitar 4,2 meter dan cukup sampai dengan 2,5 ton ya Pak ya. Iya. Di sini akar wangi akan disuling selama 12 hingga 20 jam. Berapa lamanya proses penyolingan tergantung dari permintaan pasar. Karena semakin lama dimasak, maka hasil minyak akan semakin bagus. Sementara ini kita ada jual ke lokal juga dan juga ke luar juga, kita ekspor juga gitu. Ekspor yang sudah itu ke Eropa karena memang pintunya muaranya kalau minyak atsiri ini ke Eropa. Ke Eropa itu di Prancis, di Swiss, di Jerman, di Belanda dan di UK juga.
Terus kalau di Asianya kita ke Dubai, ke Timur Tengah ya. Dubai, Qatar. Kalau Asia paling kita ke India, kita ke Cina juga, kita ke New Zealand juga pernah gitu. Jadi memang 95% itu ekspor. Tadi kita sudah lihat kan proses penyulingan secara tradisional. Gak hanya itu, ada juga proses penyulingan versi modern. Aduh, baru nginjek pintu luarnya aja, hawanya udah panas banget. Ya gimana nggak panas? Suhu untuk menyuling akar wangi mencapai 180 derajat Celcius. Uap dari minyak yang dihasilkan akan melalui dan masuk terlebih dahulu ke dalam bak kondensasi. Tujuannya agar minyak dan uap didinginkan terlebih dahulu. Proses ini memakan waktu kurang lebih 6 jam. Di Indonesia itu akar wangi itu sekarang kisaran 2,5 sampai 2,8 juta lah per kilo gitu kalau di Indonesia. Di luar itu terakhir kita kirim itu ke Korea itu 255 US, sekitar 4 juta 90 ribuan lah. Paling mahal itu kita ke Swiss itu kita pernah sampai 355 itu sekitar mungkin 6 jutaan lah ya, 6 jutaan itu per kilogram. Oke pemirsa, sekarang kita akan melihat proses pemisahan minyak dan air. Mari kita lihat. Let's go. Bapak, aku boleh coba nggak misahin minyaknya? Boleh nih. Boleh ya? Iya. Gimana Pak caranya? Ya, silakan. Begini ya? Dipisahkan gini Pak? Ya, Oh. pelan biar tidak kebanyakan air. Oke. Nah, di sini tuh ada 3 kualitas minyak pemirsa. Ini yang saya ambil itu dari yang unggul Bapak ya, betul? Gitu. Ya, Jadi betul. kita yang utama di sini akan kita pindahkan terlebih dahulu di kertas monel untuk pemisahan antara air dan minyaknya. Lalu setelah dari yang pertama kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini kualitas yang kedua Bapak ya. Ya. Minyaknya minyak kasar kalau Bapak bilang ya. Ya. Gitu. Lalu ada juga yang ketiganya. Yang ketiganya di bawahnya paling bawah. Jadi ada 3 kualitas yang dijual di sini. Kita teruskan ya untuk menyaring minyaknya. Proses ini juga disebut dengan proses pemurnian. Dilakukan dengan tujuan agar air atau zat-zat yang terkandung selama proses penyulingan bisa hilang sepenuhnya. Nah, hasil ekstraksi vetiver jadilah minyak atsiri yang benar-benar murni. Eits, jangan salah paham dulu. Setelah minyak berhasil didapat, selanjutnya adalah proses aging. Apa sih proses aging itu? Untuk supaya menghilangkan aroma-aroma asing yang terjadi dalam proses penyulingan atau destilasi, terus kemudian untuk juga meningkatkan kadar si kandungan minyaknya, sehingga dibutuhkan proses aging. Proses aging itu biasanya kalau di kita tuh sebulan lah cukup gitu. Sebetulnya lebih lama lebih bagus, tapi sebulan juga udah cukup. Oh ya, untuk limbahnya nggak dibuang ya, melainkan bisa dimanfaatkan ulang untuk dijadikan pupuk tanaman. Luar biasa banget kan? Minyak atsiri diperjualbelikan per jerigen, dan ini adalah salah satu contoh minyak yang sudah siap meluncur untuk dipasarkan ke para pembeli. Kalau sebulan itu, kalau saya suka ngitung omsetnya, omset tonase ya, bukan omset nominal gitu. Per bulan itu paling kemampuan kita untuk saat ini, itu paling maksimal di 200 kg per bulan. Pantas saja ya, penyulingan akar wangi ini bisa dinilai sebagai salah satu sektor usaha yang sangat menjanjikan. Tapi gimana ya kalau dari kacamata pemerintah daerah sendiri? Total berdasarkan data statistik kita itu ada kurang lebih sekitar 130 petani ya. Kalau pengusahanya itu mungkin hanya beberapa. Karena dari sekian banyak itu mungkin hanya 4 atau 5 yang dia juga berperan sebagai pengepul. Saya kira memang kalau kontribusinya cukup besar ya, walaupun memang secara angka kita sendiri belum pernah menghitung secara detailnya itu berapa, tapi paling tidak dari aspek pendapatan, kalau kita lihat akar wangi ini kan nilai ekonominya cukup tinggi. Selain itu juga kan akar wangi ini tidak hanya diolah dalam bentuk mentah, tapi juga diolah menjadi minyak, dan itu kita bisa melihat
aspek penyerapan tenaga kerjanya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu juga cukup baik gitu ya untuk ininya. Jadi saya kira memang cukup punya dampak terhadap perekonomian di lokal masyarakat yang ada di wilayah penanaman akar wanginya itu sendiri. Menurut Kepala Bidang Sarana Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Garut, Ardi Firdian, sektor ini memang dinilai mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengangkat kehidupan perekonomian warga Garut. Kemudian untuk sarana lainnya ya kita sedang upayakan karena memang akar wangi ini secara ketentuan dalam Permentan 10 nomor tahun 2022 itu memang tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi dia harus bisa membeli atau menyerap pupuk dari non subsidi. Nah itu juga yang perlu kita pertimbangkan. Nah itu juga yang sedang kita pikirkan untuk bisa difasilitasi dari pemerintah atau dari sektor lainnya. Siapa yang menyangka dari tanaman yang kelihatannya hanya kayak rumput-rumputan, ternyata mampu menghasilkan minyak atsiri untuk industri wewangian sejak zaman dahulu. Di negara-negara seperti Perancis, akar wangi menjadi bahan dasar dalam pembuatan parfum kelas atas. Popularitasnya dalam dunia parfum karena kemampuan akarnya untuk mempertahankan aroma dalam waktu yang lama dan memberikan aroma dasar yang lembut, non-eksotis. Semua parfum di seluruh dunia kalau tidak memakai minyak akar wangi tidak bisa wangi. Dan akar wangi bisa tumbuh wangi di seluruh dunia hanya di 3 negara, yaitu Haiti, India, dan Indonesia. Dan di seluruh Indonesia bisa tumbuh wangi hanya di Garut. Nggak hanya jadi bahan baku minyak wangi aja loh, vetiver juga berguna bagi lingkungan. Di antaranya akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, serta menyuburkan tanah. Wow, luar biasa banget ya vetiver ini. Di tangan Joanna, pemilik usaha kerajinan akar wangi, tanaman akar wangi ini bisa dikembangkan lagi dalam bentuk lain, yakni berbagai macam kerajinan tangan. Socha Graha Kriya menjadi sentra indahnya kerajinan tangan yang dihasilkan dari si akar yang sudah tersebar mendunia loh. Dan yang kerennya lagi, di sini jadi tempat berkumpulnya kelompok usaha bersama, gabungan dari pengrajin, pekerja, hingga penggiat seni serta penggiat pariwisata. Nama Socha berasal dari bahasa Sunda, yakni Socha yang artinya mata. Nah, tujuannya diberikan nama ini agar tidak hanya mampu memberikan nilai estetika yang dinikmati oleh indera penglihatan kita, tapi juga mampu memberikan prestisnya sendiri untuk para pembelinya. Kalau di Garut dari zaman dulu penyuling banyak yang membuat minyak atsiri, tapi kita pengennya added value, dan yang bisa memperkerjakan banyak orang yang terlibat di situ. Jadi kita buat untuk kerajinan akar wangi. Contoh taplak, satu taplak. Di situ yang terlibat ada petani, ada penenun, ada yang mola, ada yang jahit, ada yang lukis, ada yang finishing, rawis, ada juga yang bikin packaging. Berarti 7 orang yang terlibat. Dari 1 kilo akar bisa jadi 2 taplak dan 7 orang yang terlibat di dalamnya. Kalau dari minyak, itu dari 2 ton akar disuling, ditungguin 1 orang 24 jam. Keluar minyak atsiri, 1 orang yang terlibat. Nah seperti itu. Jadi dari situ kita berpikir membuat kerajinan akar wangi ini. Sentra kerajinan tangan akar wangi ini sudah berdiri selama 25 tahun, memperkerjakan 50 orang perajin dan pegawai.
kalau dulu itu trennya banyaknya city tour. Jadi orang-orang yang wisata ke Garut itu nanti diarahkan untuk city tournya ke sini, seperti itu. Sejak pandemi ya, COVID. Nah sejak COVID itu tidak berlaku city tour gitu. Mereka tetap jalan tour, tapi kemampuan daya beli sangat-sangat berkurang. Nah jadi kita itu sekarang lebih concernnya beda, penjualan itu lebih ke untuk interior, baik itu interior restoran ataupun hotel ataupun rumah-rumah yang villa-villa seperti itu. Nah, omset itu relatif ya, cuman kalau disebutkan kita modal awal deh, modal awal kita cuma 500.000. Ya dari situ kita kan maunya menerapkan itu go green. Apa yang kita lihat dari sekeliling yang bisa dimanfaatkan dan zero waste. Nah itu yang kita buat, yaitu akar wangi itu zero waste dan go green. Seperti itu, jadi kita tidak, maksudnya saya menceritakan seperti ini tuh supaya tidak orang itu berpikir harus ada modal dulu baru bergerak, tetapi dengan sedikit pun kita akan membuat sesuatu menjadi bernilai dan berarti dan mempunyai daya jual yang baik. Jadi kita kan perbagian ya, kita tuh tidak ada yang mengerjakan pekerjaan dari hulu sampai hilir. Jadi semua spesialisasi masing-masing. Yang jahit, yang ngelukis, yang ngerawis, bikin taso, seperti itu. Untuk produk unggulan di sentra kerajinan akar wangi ini ada 2 nih pemirsa, taplak yang dilukis dan sajadah. Dalam 1 hari mereka bisa produksi sampai dengan 10 taplak. Setelah selesai dilukis lalu dijemur selama setengah hari agar warna cat dan kain tenun akar wanginya bisa menyatu. Nah pemirsa lihat, ini adalah lukisan yang tadi saya buat, cantik banget kan? Dan ini saya melukis di atas kerajinan tangan dari akar wangi yang bisa kamu lihat sekarang. Sini Nojo. Tuh, ini itu akar wanginya yang dia tuh lurus dari ujung sini ke bawah sini berwarna coklat dan disatukan dengan benang berwarna putih dari ujung kanan saya ke tangan kiri saya. Tuh, cantik banget kan? Nah, siapa sangka ya, akar wangi yang tadi kita lihat itu di kebun besar, acak-acakan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini rapih dan cantik sekali. Ini adalah hasil dari buah tangannya Zocha Grahakria, luar biasa. Dan untuk catnya di sini, ini memakai cat tekstil. Tujuannya agar yang pertama itu tahan lama, yang kedua itu dia agar muncul tuh seperti ini. Dan juga dia awet ya pemirsa ya. Lalu untuk pola dari bunganya atau mungkin pola-pola lukisan lainnya itu dibuat manual seperti membuat kue. Seperti itu. Cantik kan? Tuh, rapi kan buatan saya. Walaupun masih setengah tapi udah kelihatan lah ini oke. Oke gak Pak? Oke ya. Wah, cantik-cantik banget ya hasil kerajinan tangan dari akar wanginya. Nggak heran kalau mereka sampai bisa bekerja sama di bidang interior untuk beberapa hotel dan villa ternama. Aduh, jiwa belanja saya langsung meronta-ronta jadinya. Saya juga mengunjungi salah satu pengrajin akar wangi, namanya Pak Amas. Pak Amas kerap membuat duplikasi kerajinan si ikon Garut. Siapa lagi kalau bukan domba Garut ya pemirsa. Bagian demi bagian dirangkai dan dijahit. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan ini cukup sederhana. Hanya pengerjaannya membutuhkan ketelitian dan ketekunan ya. Pada proses finishing, pembentukan manual di bagian tanduk dan pemasangan bola mata. Nah, jadi deh hasil dari kerajinan akar wangi yang saya buat. Gimana? Bagus kan? Tanah Priangan memang menyimpan banyak pesona dan cerita. Salah satunya Kabupaten Garut yang dikenal dengan sebutan Swiss Van Java.
Bahkan seniman legendaris dunia Charlie Chaplin juga pernah 2 kali liburan ke Garut loh. Gak hanya itu aja, dalam catatan sejarah menurut juru kunci situs Ciburuy, Nana Suryana, Garut memang identik dengan wewangian. Jadi itu karena yang disebutkan sesudahnya berdirinya kerajaan Prabu Siliwangi. Jadi itu yang disebutkan ataupun yang membawa nama Pasundan ataupun khususnya Garut ataupun Pasundan itu semakin terkenalnya itu semenjak adanya ataupun berdirinya kerajaan Prabu Siliwangi, dan juga dikasih ciri dengan pepohonan ataupun bunga-bunga ataupun yang lainnya. Dengan masalah yang disebutkan wewangian itu semenjak berdirinya kerajaan Prabu Siliwangi. Jadi dan juga dilengkapi dengan yang disebutkan akar ataupun wewangian yang disebutkan tumbuh-tumbuhan, yang misalkan ya kayu gaharu ataupun yang disebutkan ciri wanci anu kasebatkeun awal nama ataupun panggilan Garut. Situs Ciburuy menjadi tempat penyimpanan artefak naskah kuno yang berisi tentang tradisi dan sejarah tentang wewangian. Selain dapat menambah rasa percaya diri, wewangian juga dapat mengundang historis yang sudah lama tersimpan, khususnya di Garut. Untuk kamu nih, kamu suka aroma parfum seperti apa sih?